Banyak yang masih mengira kalau putaran pada reel itu dipengaruhi oleh sedikit atau banyaknya ball bearing yang terdapat pada reel tersebut. Apakah itu benar? Coba kita bahas di video kali ini. So, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Smart Angler dimanapun kalian berada. Bertemu lagi bersama saya Romsah di Solusi Mancing pastinya. Jadi hari ini kita mau coba membahas seperti apa yang baru kita bahas di awal tadi, yaitu tentang ball bearing pada reel. Buat teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, silahkan langsung di subscribe aja, di like aja, di share aja, karena channel ini menyediakan informasi seputar dunia mancing untuk pemula maupun untuk yang sudah menggeluti hobi memancing. Jadi apakah ball bearing itu berpengaruh terhadap performa reel ya, terutama putaran pada reel, smooth atau tidaknya putaran pada reel? Jadi jawabannya tentu saja sangat berpengaruh ya. Nah, cuman bukan berarti semakin banyak ball bearing itu maka putaran akan semakin smooth. Jadi smooth atau tidaknya putaran itu bukan tergantung banyak atau sedikitnya ball bearing. Tapi putaran pada reel itu smooth karena ball bearing itu benar, tapi bukan karena jumlahnya yang semakin banyak maka akan semakin smooth. Nah, itu salah kayak gitu ya, bisa dibedain ya. Sebenarnya ball bearing itu kan fungsinya dia membantu bagian-bagian reel yang dia bagian yang berputar seperti itu. Jadi sebenarnya ball bearing yang diletakkan di bagian berputar pada sebuah reel itu sudah cukup ya. Jadi misalnya hanya kalau teman-teman beli reel-reel yang mahal itu biasanya ball bearingnya nggak banyak, paling dia cuman 4+1, 3+1 kayak gitu. Tapi kenapa dia bisa smooth putarannya? Nah, karena dia memang meletakkan ball bearing itu di tempat-tempat yang berputar dan tidak berlebihan, dan ball bearingnya juga berkualitas, bukan ball bearing yang terbuka gitu, yang tertutup dia. Jadi ketika kecipratan air, airnya nggak langsung masuk ke dalam ball bearingnya itu. Jadi bearingnya bakalan tetap aman kayak gitu. Pada kasusnya di lapangan, teman-teman kalau beli reel pasti kebanyakan nanya, "Bang, ball bearingnya ada berapa? Bang, ball bearingnya jumlahnya berapa?" Nah, itu menurut saya pertanyaan yang percuma ya ketika kita ingin membeli sebuah reel. Jadi mending kalau misalnya beli reel itu yang dilihat itu rasionya berapa, sesuaikan dengan kebutuhan mancing teman-teman kayak gitu. Terus misalnya bahan bodinya apa, nah mending yang seperti itu daripada memikirkan ball bearingnya. Saya pernah pakai Shimano Sienna ya, yang ukuran 500, Sienna FG 500. Itu ball bearingnya dia cuma ada kalau tidak salah 1+1 kah? Saya lupa ya berapa. Pokoknya dia nggak sampai 4 ball bearingnya itu. Tapi kenyataannya putarannya sangat smooth sekali ya. Putarannya sangat smooth sekali. Jadi bukan karena memang jumlah ball bearingnya, tapi meletakkan ball bearingnya ada di mana ya, di bagian-bagian berputar. Nah, itu yang penting sebenarnya dalam mengaplikasikan sebuah ball bearing pada reel kayak gitu. Nah, terus apalagi yang membuat reel-reel itu berputarnya itu smooth. Jadi yang kedua itu ada di presisi di setiap bagian kayak gitu. Jadi ada misalnya main gear ketemu dengan oscillating gear ya. Main gear bertemu ini saya berbicara part yang ada mesin ya, mesinnya reel ya. Jadi ada namanya main gear itu memutar yang namanya oscillating gear. Nah, oscillating gear itu diputar untuk menggerakkan spool ya, spool dia maju mundur. Nah, itu adalah tugasnya oscillating gear. Nah,
itu dia gear itu kan bertemu. Kalau misalnya dia presisi, bagus, nggak goyang, pasti smooth. Tapi kalau misalnya pertemuan antar gear itu tidak presisi, ya dia goyang, terus dia kurang bertemu ya, tidak presisi kayak gitu. Nah itu bakalan yang membuat reel itu kurang smooth putarannya. Jadi sebenarnya bukan karena ball bearingnya yang banyak kayak gitu, tapi karena memang ada hal-hal yang yang seperti saya sampaikan tadi ya, penempatan ball bearingnya dan presisi bagian-bagian reel itu sendiri ya, entah itu bagian gear ataupun bagian misalnya ada di di spool dan di rotor. Nah seperti itu sangat berpengaruh terhadap mulusnya pada reel. Saya berikan satu contoh lagi buat teman-teman ya. Ini mungkin bisa sekali untuk pengembangan teman-teman kalau misalnya membeli sebuah reel ya. Jadi saya pernah membongkar Shimano, beberapa reel Shimano ya. Nah untuk reel Shimano Alivio, kalau tidak salah di Siena juga seperti itu. Jadi di line roller itu yang tempat tempat PE masuk dia, itu kan ada yang berputar tuh namanya line roller ya. Kalau di Shimano yang harga murah, line rollernya itu pasti bukan ball bearing, tapi dia bushing. Kenapa? Karena Shimano itu selalu memberikan ball bearing memang yang mahal kayak gitu. Nah kalau reel harga terjangkau, dia pasti nggak bakalan dikasih ball bearing. Nah cuman kenapa dikasih bushing di bagian line rollernya itu? Line roller itu teman-teman langsung kontak dengan PE. PE itu kalau misalnya habis dari air, dia akan membawa air asin itu masuk ke dalam spool ya, melalui line roller. Jadi sebenarnya line roller itu bahkan gampang untuk karatan, gampang korosi kalau misalnya ball bearingnya itu nggak bagus. Nah dengan pemberian bukan ball bearing, dengan pemberian bushing tadi, bushing kan dari plastik ya, jadi dia nggak bakalan bisa korosi gitu, jadi lebih awet kayak gitu. Jadi Shimano itu kalau misalnya dia memberikan reel yang murah ya, dia juga akan memikirkan bagaimana reel itu supaya awet. Nah gimana cara reel itu supaya awet? Bagian-bagian yang gampang terkena air asin itu nggak dikasih sama dia ball bearing, tapi dikasih bushing plastik supaya tidak mudah korosi. Putarannya smooth ya. Saya sudah pernah coba beberapa reel Shimano, itu smooth kok. Waktu itu saya pakai Shimano Sedona yang 4000 SG, itu dia pakai bushing juga line rollernya, tapi smooth banget gitu. Smooth karena itu tadi, kalau produk-produk branded itu presisi dari part ke part lainnya itu sangat presisi sekali gitu. Jadi putarannya juga pasti smooth. Nah, oke, mungkin sekian pembahasan video kali ini tentang ball bearing pada sebuah reel. Buat teman-teman yang baru gabung, pokoknya di subscribe aja, karena nanti kedepannya kita bakalan terus membahas tentang seputar pengetahuan dunia mancing kayak gitu. Jadi teman-teman bakal ketin. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.